Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Nyambung Raos. Kita ketemu lagi di Nyambung Raos. Sang soyo dalu, sang soyo gayeng. Semakin malam, semakin kita mencoba untuk mencari makna. Pemirsa, di acara Nyambung Raos ini kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Mungkin ini akan sedikit mengoreksi, mengintrospeksi, dan sekaligus untuk memberi inspirasi. Marilah kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak Rozak, Pak Yuli, dan Mbak Dayana. Oh, Diana, koyok londo Dayana. Mbak Diana, Mas Ganesa, kemudian Mas Adam. Adam bin Hotop apa Adam bin... Baik, malam ini adalah malam yang sangat spesial sekali karena saya menghadirkan tokoh-tokoh yang terkumpul dalam sebuah wadah. Nah, ini dari salah satu SMA di Kota Pekalongan yang saya anggap ini adalah sangat berpotensi sekali. Saya tidak boleh menyebut merek, nanti dikira promosi. Ya. Baik Pak Rozak, saya ingin bertanya ini, bahwa banyak sekali SMA dimanapun gitu, tapi di SMA 3 ini kok kayaknya komplit sekali ya. Jadi ada yang berprestasi dari yang akademis, ada yang dari ekstrakurikuler begitu istilahnya, saya nggak tahu istilahnya, ada dari taekwondo, ada dari renang ya. Kemudian di sini juga saya hadirkan Pak Rozak membawa serta kurikulum yang tentu saja mengait bagaimana agar SMU yang Pak Rozak bimbing ini bisa menjadi SMU yang qualified. Monggo Pak Rozak. Terima kasih Pak Supri ya. Oh iya, masa lupa Pak? Sahabat saya luar biasa ini. Ya. Tapi biasa di luar Pak? Biasa di luar gitu ya. Oke, terkait dengan tadi disampaikan bahwa SMA 3. Iya, boleh aja. Ya SMA 3 nggak apa-apa, orang yang punya kok. Kalau saya nggak boleh. Kalau saya nyebut mesti ada iklannya masuk. Tinggal wani piro gitu. Jadi, SMA 3 dikatakan tadi komplit itu sebenarnya sudah merupakan satu tugas utama saya. Sebelumnya kan saya sebagai guru. Guru itu tugasnya hanya ya bagaimana supaya siswa itu bisa menguasai materi. Kalau sekarang saya kepala sekolah, itu semacam alih fungsi. Bagaimana saya harus menggerakkan institusi yang namanya SMA 3 ini agar bisa meningkatkan mutu. Di mana di dalam teori MMT atau manajemen mutu terpadu atau mungkin terjemahan dari TKM, itu memang tugas saya ada 4 sebenarnya. Pertama adalah planning, yang kedua adalah disingkat POAK, jadi planning, organizing, kemudian actuating dan controlling. Itu jelas seperti itu ya. Nah, di mana di dalam peningkatan mutu ini saya memahami ada 5 sumber mutu, yaitu siswa utamanya, siswa ini. Kemudian siswa ini tentunya meliputi motivasi dan barangkali kesiapan belajarnya. Lalu kemudian kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah gurunya. Gurunya memiliki standar kompetensi. Kemudian yang keempat adalah menyangkut partisipasi masyarakat, dan yang kelima itu adalah sarana prasarana. Iya. Baik. Kalau siswa itu kan kayaknya sebagai objek saja. Jadi ada siswa, kemudian ada guru, ada kepala sekolah. Jadi pinternya siswa atau budi pekertinya menjadi baik tergantung guru. Guru tergantung dari kepala sekolah. Istilahnya orang Pekalongan itu naik kepala sekolahnya blesdrek begitu ya. ya, ngerti nggak istilah blesdrek itu? Itu ya nanti akan jadi kacau semua. Tetapi ini kepala sekolahnya kecil, krempeng, kayak calon presiden kita. Saya nggak sebut merek juga nih. Barangkali malah jadi calon wali kota ini, Pak ya. Ya. Ini bagaimana ini kiatnya kok bisa tadi yang terakhir MMT itu terpadunya. Terpadu itu dalam arti antara akademis sama moral dan karakter itu sendiri atau bagaimana? Enggak. Jadi gini, kita menempatkan posisi siswa tidak sebagai objek lagi, tapi kita alih fungsi dari unit produksi kita menjadi unit layanan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan layanan yang memuaskan istilahnya
kepada siswa ini, Iya. di mana siswa memiliki potensi yang demikian banyak. Iya. Kita tidak bisa mengacu hanya pada satu aspek. Yang namanya siswa ini memiliki potensi di akademik, ya kemudian Di non-akademik, ya. Nah, ini harus kita optimalkan dalam rangka memahami mereka atau menetapkan mereka sebagai manusia yang berkembang. Sebab kalau kita hanya mengacu pada akademik saja, tentunya ada anak-anak yang merasa tidak dilayani. Nah, itulah yang Padahal seperti saya dulu ya, Ya. akademiknya Ya. 0, tapi non akademiknya lebih dari 0. Ya gitu. sebenarnya kalau panjenengan saya tahu lah. Saya tahu 0 gitu maksudnya. Ya, gitu. Oke, Pak Rozak. Sekarang saya akan beralih ke Pak Yuli, Pak Rozak. Ini ada keluhan dari wali murid orang tua gitu. Ada sering berubah-ubah kurikulum gitu. Nah, itu apakah tidak pusing, tidak bingung mengalami berbagai macam kebijakan yang itu agak berbeda-beda. Tidak dari kepala sekolahnya, tapi kadang-kadang dari pusatnya atau bahkan terjemahan dari Pak Kepala Sekolah ini sendiri yang mungkin akan sulit. Monggo Pak Yuli. Oke. Terima kasih Pak Nggih. Supri. Jadi kalau kurikulum itu kan softwarenya Pak ya. Softwarenya ya. Jadi siswa masuk ke SMA 3 itu kan diproses. Iya. Prosesnya melalui softwarenya ya kurikulumnya itu. Tapi yang jelas kurikulum itu kan sesuai dengan perubahan zaman. Iya. Kalau memang itu zamannya Dinamika. sudah berganti, maka Iya. ya kurikulumnya harus senantiasa update. Gitu iya, kan. iya. Sehingga penyesuaian kurikulum saya pikir itu juga sesuai dengan perkembangan mental dan pola pendidikan. Jadi pendapat umum yang mengatakan bahwa kurikulum berganti itu sebenarnya tidak berganti-ganti ya, tapi mengikuti perkembangan. Jadi tidak mutlak terus dari kurikulum yang semacam ini kemudian menjadi kurikulum ini karena menterinya berbeda begitu, enggak begitu. Enggak saya pikir. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu belum ada HP umpamanya gitu, belum ada mulai. Nah, sekarang udah menggunakan itu. Sekarang yang paling terbaru apa Diana? Tadi pegang apa? Oh, BlackBerry. Sekarang ada BlackBerry. Saya Pak Berry namanya. Gitu. Ya, jadi begitu ya Pak Yuli ya. Jadi mengalami satu kesulitan nggak apabila ada sistem yang baru? Saya pikir awalnya mungkin ada Pak. Karena Iya. kita kan dari sesuatu yang biasa kemudian ada perubahan itu mesti ada proses pembelajaran. Iya. Tapi setelah itu berjalan dan guru memahami, ya, pasti tidak ada masalah. Terus Pak Rozak, kalau terjadi hal yang demikian itu dari tataran kepala sekolah itu, apakah ada semacam training khusus, ada apa begitu? Tentunya ada, Ya. cuma kita mempunyai strategi. Pertama kita harus mengubah mindset dulu, Ya. mindset perubahan itu. Ya. Kemudian dari hasil pelatihan kita lakukan diseminasi. Oh, jadi setiap ada kurikulum Ya. berganti ya, baru itu mesti juga melibatkan orang Orang tua. tua. Padahal itu dikatakan kan softwarenya Pak Yuli. Software itu diterapkan itu untuk siswanya atau bagaimana keterlibatan orang tua dalam hal ini? Jadi pembuatan software itu katakanlah software, Ya. kita perlu mendengarkan masukan Pak dari faktor internal dan eksternal. Ya, nanti masyarakat katakanlah sebagai user kita, kita patut dengar itu. Jadi kebutuhan masyarakat akan sekolah, kemudian materi yang ada di dalam pelajaran itu juga hal yang harus kita dengar. Pak Tako, ojo ayem-ayem kita tamu-tamu istimewa ini, apalagi itu yang di pojok sana itu. Wah, masa depan bangsa terletak di pundaknya itu ya Pak Rozak. Tolong diberi supaya nggak tegang, supaya keringat semakin keluar gitu ya. Ini Pak Tako ini dulu nggak sekolah, tapi tak ikut sekolahkan di kejar paket A. Makanya dia sekarang mengejar untung tapi sekarang. Paket Z, Pak. Oh, paket Z. Terima kasih Pak Tako. Jangan lupa ya. Ini nanti juga ada menu bagus nih, Pak. Oh ya, apa itu menunya? Coro bikang. Oh, coro bikang. Coro bikang. Pak Rozak, saya mohon izin ini, saya mau tanya sama murid Mas Adam ya, Mas Adam. Mas Adam ini kemarin menjuarai apa, Mas? Pakai mic. Itu juara wali kota junior. Oh, wali kota junior itu artinya Mas Adam lomba untuk menjadi wali kota atau bagaimana? Yes, waktu itu saya pribadi harus menampilkan inovasi-inovasi baru untuk Kota Pekalongan yang dimana itu bisa digunakan untuk Kota Pekalongan di masa yang akan datang. Bagus sekali. Setelah menjadi juara
wali kota ini, apakah ada harapan, ada cita-cita untuk menjadi benar-benar wali kota, atau menjadi wali kotanya wali kota, atau simbahnya wali kota, atau mantunya wali kota? Tapi pemirsa, pertanyaan ini akan kita dengarkan jawabannya dari Mas Adam. Akan memilih mana? Jadi menantu wali kota atau menjadi wali kota? Setelah yang satu ini.